Justru kalau misalnya GoPay, OVO itu udah ada pada zaman Nabi, mungkin Nabi udah memastikan semuanya install semua. Karena orang kaya harus debit otomatis itu Iya, dari. iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di meja redaksi dan kami masih setia membacakan pertanyaan teman-teman islami.co di DM Instagram atau Twitter islami.co. Bagi teman-teman juga yang pengen dibacakan pertanyaannya dan juga dijawab oleh kami, jangan lupa kirim pertanyaannya di islami.co dengan hashtag tanya islami ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bang Irsyad Warakas. Ini kayaknya audiens Islami ini, penonton Islami ini dari Jakarta Utara, Jakarta Timur semua ini. Yang penonton-penonton setia, kayaknya kita perlu bikin ini, meet up kopdar dengan teman-teman yang ada di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Oke, pertanyaannya, saya mau sedekah via GoPay dan OVO. Tapi katanya OVO dan GoPay itu riba. Nah, sedekah saya bagaimana? Hitungannya riba atau enggak? Ya, pertama memang riba itu diharamkan. Dan itu bagian dari syariat. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan jual beli itu dihalalkan sementara riba itu diharamkan. Ya. Tetapi yang perlu kita ketahui, transaksi-transaksi ekonomi kontemporer misalkan kayak bank, kemudian termasuk GoPay, itu apakah bisa disamakan dengan riba apa enggak? Nah, di situ ulama beda pendapat. Nah, itulah yang kita sebut dengan fikih. Jadi syariat itu Vicky itu apa? jadi syariat riba itu haram, itu syariat. Ya. Tetapi apakah misalkan bunga bank, GoPay, terus apa lagi, OVO. OVO dan seterusnya itu apakah bisa dikatakan riba apa enggak? Itu ulama beda pendapat. Itu yang disebut dengan fikih. Jadi pemahaman seorang ulama terhadap syariat. Nah, di situ beda-beda pendapat karena memang harus diakui transaksi seperti ini itu tidak ada di masa Rasulullah SAW. Iya. Kalau menurut saya hal seperti itu tidak masalah karena yang namanya GoPay itu kan kita naruh duit di situ. Iya. Jadi yang kita sedekahkan itu ya duit yang memang kita taruh di situ kan. Jadi kalau kita naruh 100.000 kan di situ jumlahnya juga 100.000. Nah, itu yang kita sedekahkan. Jadi itu kalau menurut saya ya itu boleh, hukumnya boleh gitu. Tapi justru kalau misalnya GoPay, OVO itu udah ada pada zaman Nabi, mungkin Nabi udah memastikan semuanya install semua. Karena orang kaya harus debit otomatis itu dari. Iya. Karena itu menjaga agar orang-orang itu nggak lupa zakat gitu ya, nggak lupa sedekah kalau via itu gitu. Jadi tinggal ditarikin langsung setiap. Iya, debit otomatis setahun sekali. Ketika sudah memenuhi nisab dan haulnya gitu. Iya. Jadi buat Bang Irsyad Warakas, kalau mau sedekah via GoPay, via OVO itu silahkan. Iya. Itu perbedaan pendapat. Tergantung Mas Irsyad mau mengambil pendapat yang mana gitu ya. Tapi saya juga nggak tahu itu alasan yang mengharamkan apa gitu. Karena kan begini kan, ketika kita menggunakan GoPay, OVO, itu kan masih ada promo gitu ya, ada cashback. Nah, pendapat salah satu kaidah yang terkenal itu adalah ketika kita melakukan jual beli, kemudian ada manfaat, manfaat jaronaf'an itu kan bisa dibilang riba kan. Nah, itu bagaimana? Ya, karena kan sebetulnya kalau menurut saya kita harus melihat dari kenapa sih Islam itu mengharamkan riba. Kalau kita perhatikan ayatnya, itu kenapa riba diharamkan, memang riba yang terjadi di masa dulu itu sifatnya eksploitatif. Misalkan kayak gini, saya berhutang sama Alvin 500.000. Dan kalau orang berhutang pasti dalam situasi susah. Terus Alvin bilang ke saya, boleh saya pinjamin tapi nanti kalau mau bayar kamu bayar 1 juta ya. Ya karena saya butuh, ya udah saya bilang oke.
Nah, pas waktu jatuh tempo, Alvin lagi, mana nih uang 1 juta? Saya bilang, saya nggak punya duit 1 juta. Terus kata Alvin, ya udah karena kamu nggak bisa bayar, nanti bunga apa namanya saya tambahin lagi jadi 2 juta. Iya. Jadi uang yang awalnya 500.000 hutangnya nanti naik jadi 2 juta. Jadi dan bulan selanjutnya nanti Alvin datang lagi. Mana nih utang kamu kan 2 juta mana? Saya bilang saya nggak ada duit. Ya udah naik lagi 3 juta dan begitu seterusnya. Jadi logikanya dia 500.000 aja nggak bisa bayar, apalagi 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan 10 juta. Bahkan di dalam asbabun nuzul ayat tentang riba itu disebutkan hingga pada akhirnya dia hutangnya sudah meningkat dan nggak mampu bayar, yang terjadi rumahnya diambil, seluruh hartanya diambil. Jadi yang awalnya cuman ngutang 500.000 tapi rumah jadi hilang. Nah itu kan ada kezoliman di situ, makanya riba itu diharamkan. Nah makanya bagi ulama yang menganggap bahwa praktek ekonomi kontemporer kayak bunga bank ya termasuk GoPay itu tidak bagian dari riba, itu karena ilatnya itu beda. Kalau riba itu betul-betul eksploitatif dan menzolimi. Kalau yang kayak cashback itu kan justru sama-sama menguntungkan. Usernya untung dan si pemilik aplikasi juga untung. Jadi tidak ada yang dizolimi di situ. Makanya sebagian ulama itu membolehkan. Iya, makanya kalau misalnya kita sedekah gitu ya, atau kita melakukan transaksi dengan GoPay, OVO dan lain-lain, kemudian ada cashback gitu ya. Iya. Cashbacknya kita sedekahin lagi kan justru lebih baik kan. Justru sedekah semakin sedekahnya bertambah dan bertambah. Gitu. Itu berarti kan bukan mengeksploitasi kita. Jadi justru sama-sama menguntungkan. Malah memperbanyak pahala kita. Gitu ya. Jadi mungkin itu yang perlu diketahui oleh teman-teman ya, bahwa beda konteks antara riba zaman Nabi dengan yang kita anggap riba sekarang, yang diklaim riba sekarang gitu ya. Jadi kita harus membedakan itu. Selama tidak bahasanya tidak menyusahkan kita gitu ya sebagai pengguna, maka yaitu bisa dibilang sebagai bahasanya win-win solution gitu ya bagi pengguna dan produsen, customer dan produsen. Nah, itu mungkin Bang Irsyad dari Warakas. Semoga jawabannya dapat membantu dan semoga semakin giat bersedekah gitu ya. Kita jujur aja kita nggak di-endorse sama OVO atau GoPay. Jadi kita ini murni dari pertanyaan yang pengen dibahas oleh netizen ya. Jadi kita menyebutkan nama-nama merek itu sebagai contoh bukan untuk endorse. Mungkin itu, sampai jumpa pada pertanyaan-pertanyaan yang akan datang. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.